Kelas 10 IPA kita kan sudah belajar pengantar relasi dan fungsi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar secara khusus tentang fungsi. Kali ini kita akan belajar tentang nilai fungsi, domain, dan range dari suatu fungsi. Ya, kalau nilai fungsi kamu sudah belajar waktu SMP. Nah, jadi beberapa fungsi yang kita pelajari sebentar sebelum masuk hingga ke domain dan range-nya, kita ada fungsi satu variabel. Nah, contohnya begini. F selalu ditulis tanda titik 2 seperti ini, X dipetakan ke 2X kurang 1. Ini artinya sebenarnya nilai-nilai X yang kita ambil akan nanti disubstitusi ke 2X kurang 1. Jadi X-nya diganti nanti selalu untuk setiap X yang kita ambil. Atau bentuk fungsi seperti ini bisa ditulis juga menjadi Fx sama dengan 2X kurang 1. Atau sering dibuat Y sama dengan 2X kurang 1. Karena memang dalam salib sumbu atau dalam sebuah titik kita mengenal dengan istilah titik X, Y. Nah, ini adalah bentuk fungsi satu variabel. Satu variabel yang dimaksud di variabel bebasnya. Variabel bebasnya kan X, variabel tak bebasnya Y. Memang di sini ada dua variabel. Tetapi yang kita maksud fungsi satu variabel ini adalah bahwa di variabel bebasnya ada satu saja. Nah, jadi kalau ditanya nilai fungsi sebenarnya seperti waktu di SMP. Tentukan nilai fungsi, misalnya gini, nilai fungsi untuk X sama dengan 3 misalnya. Jadi yang dimaksud dengan nilai adalah Y atau Fx. Nilai, kata nilai. Artinya cari nilai Y atau Fx ketika kamu ganti X-nya dengan 3. Berarti nilai fungsi untuk X sama dengan 3 ditulis dengan F3 sama dengan 2 kali 3 kurang 1 sama dengan 2 kali 3 6 kurang 1 5. Nah, ini secara khusus disebut fungsi linear. Bentuk umum fungsi linear ini seperti ini. Bentuk umum fungsi linear adalah Fx sama dengan Ax tambah B. Udah, X-nya berpangkat 1. Gambarnya ini nanti adalah garis. Grafiknya atau gambarnya berupa garis. Ya. Nah, jadi bisa kita gambar nanti hasilnya pasti sebuah garis. Ini nanti kalau kita gambar pasti sebuah garis. Jadi istilah-istilah seperti ini kamu harus ingat sebenarnya. Oke. Ada lagi fungsi satu variabel yang lain, misalnya yang kamu kenal di SMP, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat pun sebenarnya fungsi dengan satu variabel. Bentuk umumnya kan ini. Fx atau Y sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Disebut fungsi kuadrat karena variabel bebasnya berpangkat 2. Ordonya berpangkat 2. Ya, artinya pangkat tertinggi X-nya adalah pangkat 2. Nah, contohnya ya ini misalnya Fx sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Secara khusus nanti pelajaran kita di bab ini akan bicara fungsi kuadrat. Jadi saya tidak akan lama di pengantarnya ini dulu. Ini disebut tetap fungsi satu linear. Nilai fungsi untuk X sama dengan 1 bagaimana? Oke. Nilai fungsi untuk X sama dengan 1 berarti F1 sama dengan 1 kuadrat kurang 5 kali 1 tambah 6. 1 kurang 5 minus 4 tambah 6 adalah 2. Berarti nilai fungsi untuk X sama dengan 1 adalah 2 atau Y-nya 2. Atau F1 sama dengan 2. Artinya nanti apa kalau kita gambar dalam diagram panah 1 dipetakan ke 2. Nanti kalau kita gambar begini 1 di sini 2 ke sini, gini panahnya. Udah. X-nya berapa lagi yang bisa diambil? Terserah apakah dibatasi nanti domainnya, daerah asalnya, atau memang semua bilangan real. Oke. Nah, ada lagi yang disebut dengan fungsi kubik. Fungsi kubik ini adalah X-nya berpangkat 3.
Nah, misalnya gini, X pangkat 3 saja pun bisa. X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 3X tambah 1 pun bisa. Ini fungsi kubik. Udah. Oke. Nah, kemudian ini pun adalah fungsi dengan satu variabel. Nah, nilai fungsinya pasti kamu bisa ngerti untuk membuatnya ya. Nah, ada rupanya yang 2 variabel atau 3 variabel. Ada. Ketika fungsinya memuat variabel bebas lebih dari satu disebut fungsi multivariabel ya. Nah, contohnya begini. Nah, fungsi multivariabel fx, y, jadi tidak hanya fx saja. Ketika ditulis fx, y, maka variabel yang terlibat di fungsi ini ada 2, yaitu x dan y. Nama fungsinya adalah fx, y sama dengan 2x tambah 3y kurang 2. Nilai fungsinya bagaimana? Kalau ditanya f12, artinya ganti x dengan 1, y dengan 2. Berarti 2 kali 1 tambah 3 kali 2 kurang 2. 2 tambah 6, 8. 8 kurang 2, 6. Itu ada juga nanti multivariabelnya di sini memuat 3 variabel. Nah, ini sama aja ketika mencari fungsi, nilai fungsi ya kamu tinggal substitusi yang bersesuaian dengan dia. Kalau persoalannya misalnya begini, fxy sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah y dengan gz sama dengan z kurang 2. Yang ditanya nanti f2 g1. Berarti kamu cari dulu g1. Berarti dari sini kan g1 ini kan z ganti dengan 1. Nilai fungsi gz untuk z sama dengan 1. Berarti 1 kurang 2 sama dengan minus 1. Nah, sehingga G1 nanti di sini kita ganti dengan minus 1. Yang ditanyakan F2, G1 begini artinya F2 G1 tadi berapa? Minus 1. Nah, hasilnya tinggal mengganti X dengan 2, Y dengan min 1. Berarti 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah min 1. Hasilnya 4 tambah 1 kurang 1. 5 kurang 1 adalah 4. Sudah? Oke, kita lanjut sekarang ke domain dan range. Meskipun sebenarnya kita harus belajar yang disebut dengan fungsi ganjil, fungsi genap, tak apa-apa nanti di pertemuan berikutnya. Kita masuk dulu ke domain atau daerah asal atau nilai-nilai X nanti yang memenuhi pada sebuah fungsi. Dan kemudian kita mencari nilai fungsinya, range-nya dalam daerah hasil ya. Nah, carilah domain atau nilai-nilai X yang memenuhi sehingga ini nanti akan menjadi sebuah fungsi. Oke, perhatikan dulu jenis fungsinya ini. Y sama dengan akar dari 3X kurang 1. Sebenarnya ini kan disuruh kita hanya mencari nilai-nilai X yang lazim atau yang pas, yang cocok, yang sesuai supaya ini bisa kita lakukan operasi atau substitusikan ke fungsi ini. Oke. Soalnya kalau kita ambil 1 bisa nggak ya? 3 kali 1, 3. 3 kurang 1, 2. Akar 2 ada. Jadi sebenarnya kita sedang mencari nilainya nanti jadi ada atau real. Karena kalau sudah tidak ada, berarti kita sudah tidak bisa bicarakan lagi. Itu sudah bicara imajiner atau hayalan. Nah, kalau 0, 3 kali 0, 0. 0 kurang 1 minus 1. Akar dari minus 1 tidak real. Berarti ternyata tidak semua nilai X pada himpunan bilangan real dipenuhi untuk ini. Karena kalau kita ambil bilangan real 0, ini sudah menghasilkan akar minus. Akar minus adalah bilangan hayal. Kita nggak bisa membicarakannya di sini. Oke. Nah, berarti nilai-nilai X mana yang memenuhi ke dalam fungsi ini? Artinya di situ sebenarnya adalah bahwa
yang di dalam akar ini harus lebih besar sama dengan 0. Akar 0, 0, 0 real ya. Berarti artinya 3x kurang 1 ini akan terdefinisi, buat aja begini, akar dari 3x kurang 1 akan terdefinisi apabila yang di dalam akar ini lebih besar sama dengan 0. Karena kalau minus dia ya tidak boleh. Berarti 3x besar sama dengan 1. X harus lebih besar dari 1/3. Di bawah 1/3 sudah tidak boleh lagi. Tidak terdefinisi lagi. Coba ambil misalnya di bawah 1/3. Ya. Di bawah 1/3 misalnya ya 1/9 misalnya. Oke, substitusi X 1/9, nanti kalikan dengan 3, kurangkan dengan 1, dia akan menghasilkan minus. Atau kita ambil X-nya -3. 3 kali -3, -9. -9 -1, -10. Akar -10. Akar hayal. Nah, itu dia. Nah, kemudian kalau di soal yang sama disuruh kita mencari range-nya. Oke, kalau ditanya dari soal tersebut, tentukan daerah hasilnya. Nah, ketika kita bicara dengan daerah hasil atau range-nya, maka range dari fungsi tersebut adalah semua output Y. Oke, semua nilai Y. Nanti ketika kita substitusi X, artinya apa yang kita lakukan di sini? Kita supaya lebih simpel, kita boleh mengubah X dalam Y. Kita ubah aja X dalam Y. Kan tadi Y sama dengan akar dari 3X kurang 1. Kita hanya mau mencari mana nanti Y yang melanggar. Sama seperti ini. Ketika kita buat begini, 3Y sama dengan 3X kurang 1, berarti kita cari X yang melanggar. Kalau tidak ada melanggar berarti semua bilangan real. Ternyata X-nya harus lebih besar dari 1/3 yang tidak boleh dilanggar ya. Oke, nah sama seperti ini, Y sama dengan akar dari 3X kurang 1, maka ketika mencari range, buat aja soal ini menjadi X sama dengan. Kalau ini kan Y sama dengan untuk mencari di mana fungsi ini terdefinisi. Ketika mencari range tekniknya, buat ini menjadi X sama dengan. Berarti pangkat 2 kan Y kuadrat sama dengan 3X kurang 1. Pangkat 2 kan kiri dan kanan ya. Berarti 3X sama dengan Y kuadrat tambah 1 ya. X sama dengan Y kuadrat tambah 1/3. Nah, perhatikan yang ini. Sama seperti kamu mencari domain, kamu kan perhatikan bagian yang ini. Oke. Di bagian yang ini, apakah ada nilai Y di dalam bilangan real yang tidak boleh terjadi? Nah, tidak ada. Semua bilangan Y bisa dipenuhi. Artinya bisa kita simpulkan bahwa range-nya adalah Y yang kita apakan di sini adalah Y elemen real, semua bilangan real. Kalau ini tidak semua bilangan real. Di sini tadi tidak semua bilangan real ya. Oke, kalau ini kan bisa kita tulis menjadi domainnya kita tulis seperti ini. Domainnya sama dengan himpunan X, di mana X-nya lebih besar dari 1/3. Oke, boleh begitu, dan X elemen bilangan real. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya dulu. Tentukan domain dan range dari fx sama dengan x kurang 1 per x tambah 3. Ini sebuah fungsi. Pembilangnya x kurang 1, penyebutnya x tambah 3. Oke. Nah, perhatikan dari fungsi ini. Oke, dari fungsi ini dia akan terdefinisi apabila bagaimana? Ingat, di dalam ilmu matematika kita paham bahwa kita tidak boleh membagi dengan 0. Maka perhatikan penyebutnya.
Oke. Fungsi ini akan terdefinisi, oke. Fungsi ini akan terdefinisi jika X yang kita ambil ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Atau X tidak boleh sama dengan pindah minus 3. Karena kalau kita ganti X minus 3, minus 3 tambah 3, 0. Kita tidak boleh membagi dengan 0. Oke. Di pembilang boleh 0. Boleh kita ambil X1, coba ganti X dengan 1. 1 kurang 1, 0. 1 tambah 3, 4. 0 per 4, 0. 0 memenuhi dalam sebuah fungsi atau 0 masuk dalam yang disebut dengan bilangan real. Nah, jadi domainnya ini adalah, kalau kita tulis domainnya ini adalah himpunan X di mana X boleh langsung begini pun boleh, X tidak boleh sama dengan minus 3, tidak boleh sama dengan minus 3, dan X elemen bilangan real. Atau kalau mau lebih lengkap sih boleh seperti ini. Lebih rapi menulisnya sih sebenarnya begini, himpunan X di mana X elemen bilangan real tetapi X tidak boleh sama dengan 3. Cukup begitu pun bisa. Nah, bagaimana ketika kita mencari range-nya atau daerah hasilnya? Artinya kan kita mau mencari nilai-nilai Y nanti yang memenuhi. Nah, berarti kita harus ubah dulu ini menjadi X sama dengan. Kan gitu. Berarti kita perhatikan ini, kita mencari range-nya, berarti kita tulis dulu ini Y sama dengan X kurang 1 per X tambah 3. Kita kali silang dulu, kita kan harus membuat X-nya secara eksplisit. Berarti kali silang XY tambah 3Y sama dengan X kurang 1. Gabungkan dulu yang ada X-nya. Oke. Berarti X-nya XY ini pindah ke sini kurang X. Boleh ya. Sama dengan minus 3Y minus 1. X kali Y kurang 1 sama dengan minus 3Y kurang 1. X sama dengan minus 3Y kurang 1 per Y kurang 1. Perhatikan ini. Nilai-nilai Y yang tidak boleh terjadi adalah apa? Berarti Y-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi bentuk ini, saya bilang bentuk ini akan terdefinisi apabila penyebut tidak sama dengan 0 atau Y kurang 1 tidak boleh sama dengan 0 atau Y tidak boleh sama dengan 1. Sehingga kita buat begini, range-nya adalah himpunan Y di mana Y tidak boleh sama dengan 1 dan Y elemen bilangan real. Oke, ini sangat sederhana masih, tetapi saya minta kamu nanti semakin mengerti ketika mengerjakan soal-soal latihan. Oke, cukup pelajaran kita kali ini. Selamat belajar, selamat berlatih. Tuhan memberkatimu.